Pernah kepikiran nggak gimana kalau ada sebuah kekaisaran besar yang ternyata dibangun di atas kerajaan lain yang udah terlupakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar fondasi tak terlihat dari salah satu kekuatan maritim terbesar dalam sejarah. Kita kan sering ya dengar cerita soal kerajaan-kerajaan besar, istananya megah, penaklukannya hebat. Tapi, gimana kalau bagian paling penting dari cerita itu? Iya, fondasinya justru tersembunyi. Hampir nggak pernah diceritain sama sekali. Tapi ini bukan berarti sejarah yang kita tahu itu bohong ya, nggak gitu. Anggap aja gini deh, kita tuh selama ini cuma baca bab terakhir dari sebuah novel yang super epic, tapi kita sama sekali nggak tahu bab pertamanya, bab paling penting yang bikin semua cerita itu bisa terjadi. Iya, kalau ngomongin Kesultanan Aceh, siapa sih yang nggak tahu? Kekuatan maritim yang dahsyat disegani di seluruh dunia. Kekuatan militernya, jaringan perdagangannya, pengaruhnya sebagai pusat Islam di Nusantara, itu semua nggak perlu diraguin lagi. Ini cerita yang kita semua kenal. Tapi pertanyaannya jadi gini, semua kehebatan itu dibangun di atas apa? Nggak mungkin kan kekuatan sebesar Aceh tiba-tiba muncul gitu aja dari nol. Pasti ada sesuatu sebelumnya, sebuah landasan yang jadi cikal bakalnya. Nah, pondasi itulah Kerajaan Lamuri. Mungkin namanya asing ya di telinga kita, tapi percaya deh, kerajaan pesisir inilah kunci tersembunyi dari semua cerita besar itu, cikal bakal dari sebuah imperium. Oke, jadi gimana ceritanya semua ini bisa dimulai? Jawabannya simpel, tapi krusial banget. Geografi. Karena kalau kita ngomongin sejarah maritim, lokasi itu segalanya. Coba deh bayangin, Lamuri itu lokasinya ada di ujung utara Aceh, pas banget di mulut Selat Malaka. Ini bukan sekedar posisi yang bagus, ini posisi yang sempurna. Siapapun yang menguasai titik ini, ya otomatis dia pegang kendali arus perdagangan dunia waktu itu. Dan yang dikontrol itu bukan cuma jalur perdagangan lada dan rempah-rempah aja loh. Lamuri itu mengendalikan arus kapal-kapal asing dari India, Arab, sampai Tiongkok. Artinya, mereka juga jadi gerbang pertukaran budaya dan agama. Semua harus lewat pintu tol yang mereka jaga. Jadi, buat kapal-kapal asing itu, Lamuri bukan cuma sekedar pelabuhan biasa. Lamuri itu gerbang pertama buat masuk ke seluruh Nusantara. Titik awal. Makanya, posisi tawar mereka itu kuat banget. Terus, kita tahu semua ini dari mana? Nah, ini yang unik. Sejarah Lamuri itu nggak banyak tertulis di prasasti-prasasti megah. Justru, rahasianya tersembunyi di catatan-catatan kuno para pelancong dan pedagang asing. Dari sini kita bisa lihat betapa tuanya kerajaan ini. Jauh sebelum Kesultanan Aceh berdiri, catatan Arab dari abad ke-9 itu udah nyebutin Lamuri sebagai pusat lada dan emas. Dan yang lebih keren lagi, sebelum abad ke-15, mayoritas penduduknya itu udah memeluk Islam, jauh lebih dulu dari yang kita kira. Baru deh di abad ke-15, Lamuri ini jadi fondasi buat Kesultanan Aceh yang mulai bangkit. Dan ada beberapa fakta yang jarang banget orang tahu. Ternyata, Lamuri itu udah punya sistem pajak perdagangan yang terorganisir. Mereka juga bangun hubungan dagang yang kuat sama kerajaan-kerajaan di pedalaman. Dan uniknya, sejarah mereka ini justru banyak kita temukan dari catatan asing dan tradisi lisan. Ini nunjukin betapa pentingnya mereka di mata dunia saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari cerita ini. Gimana ceritanya sebuah kerajaan yang tersembunyi bisa jadi fondasi buat sebuah kesultanan? Intinya begini, Kesultanan Aceh yang agung itu nggak muncul dari ruang hampa. Ia dibangun di atas fondasi yang tersembunyi, yaitu Lamuri. Ini bukan keajaiban semalam, tapi proses panjang yang arsitek pertamanya ya Lamuri. Jadi transisi kekuasaannya itu kira-kira begini. Pertama, Lamuri udah ngebangun pelabuhan strategis dan jaringan dagang yang solid. Kedua, Lamuri juga jadi pusat awal penyebaran Islam di sana. Nah, pas Kesultanan Aceh mulai bangkit, mereka tinggal mewarisi semua itu. Mereka menyerap jaringan, pengalaman, dan posisi strategis Lamuri buat membangun imperium mereka. Nggak perlu mulai dari nol. Jadi, kalau kita bandingin, ini kayak dua sisi dari satu koin warisan. Lamuri itu fondasinya, lebih tua, tersembunyi, yang ngebangun jaringan dagang, dan jadi pusat Islam awal. Dia itu bab pertamanya. Sedangkan Kesultanan Aceh itu struktur megahnya, lebih muda, terkenal, yang memperluas kekuatan militer dan jadi pusat Islam global. Dia itu novel epiknya. Keren kan? Jadi apa dong warisan tak terlihat dari Lamuri ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kerajaan yang hampir terlupakan ini? Mungkin semuanya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Sejarah besar bisa lahir dari sebuah kerajaan kecil yang hampir terlupakan. Kisah Lamuri ini jadi pengingat buat kita, bahwa di balik setiap hal yang megah, seringkali ada kontribusi tersembunyi yang perannya justru sangat menentukan. Jadi apa yang diajarkan Lamuri ke kita?
Pertama, peradaban maritim di Nusantara itu udah maju dari zaman dulu banget. Kedua, perdagangan itu selalu jadi kekuatan politik dan budaya, bukan cuma ekonomi. Dan yang ketiga, kadang sejarah pelabuhan-pelabuhan kecil yang strategis itu jauh lebih penting daripada sejarah istana-istana megah. Ini juga ngingetin kita kalau Nusantara itu dibangun bukan cuma sama raja-raja besar, tapi juga oleh orang-orang biasa yang menjaga pelabuhan-pelabuhan krusial ini. Oke, tapi ini bikin kita bertanya-tanya, kalau emang sepenting itu, terus apa yang terjadi sama kerajaan ini? Kok kayak hilang gitu aja? Jawabannya, Lamuri itu nggak hancur. Dia melebur, terserap ke dalam Kesultanan Aceh yang jadi jauh lebih besar. Dia nggak ninggalin reruntuhan megah, karena dia itu pelabuhan yang hidup, bukan kota istana. Warisannya bukan fisik, tapi pengaruhnya yang terus berlanjut. Sampai hari ini, pengaruh Lamuri itu masih terus mengalir di Selat Malaka. Ibaratnya kayak hantu yang ikut ngebentuk dunia yang kita kenal sekarang. Dia mungkin sunyi, tapi dialah yang menulis bab pertama. Kisahnya ngajarin kita untuk selalu melihat lebih dalam, mencari fondasi tersembunyi di balik setiap kemegahan.